Halo Kak, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Kembali. Sebelumnya saya mohon maaf nih karena mengganggu waktunya Kakak. Perkenalkan, saya Rahmatan, saya salah satu mahasiswa kebidanan dari Stika Sekundar Medical Center. Kalau dengan kakaknya boleh tahu namanya siapa? Panggilannya sama Kak Clara ya. Nah, ini Kak, tujuan saya bertemu dengan Kakak, saya ingin bertanya nih pada Kakak, sharing-sharing lah ya sedikit mengenai apa itu reproduksi dan apa itu kesehatan reproduksi. Nah, menurut Kakak reproduksi dan kesehatan reproduksi itu apa sih? Kalau untuk kesehatan reproduksi sendiri, bagi saya itu sehat dalam mental, fisik, dan sosial dari individu tersebut. Kemudian kalau untuk reproduksi sendiri itu hubungan seksualitas untuk memperbanyak keturunan. Ya, benar sekali ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak ya. Jadi reproduksi itu merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup, di mana ini merupakan proses organisme atau makhluk hidup untuk memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau keturunannya. Nah, sedangkan kesehatan reproduksi itu sendiri merupakan kesejahteraan yang utuh pada sistem reproduksi baik secara fisik, mental maupun sosial. Benar ya tadi Kak ya. Yang mana ini bukan hanya bebas dari penyakit atau kebutaan tertentu saja, tapi juga semua aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, baik itu fungsinya maupun prosesnya. Nah, menurut kakak nih, mengapa kita harus menjaga organ reproduksi kita? Ya, supaya kita juga terhindar dari berbagai penyakit seperti penyakit menular seksual, HIV/AIDS. Benar sekali ya kak. Jadi menjaga organ reproduksi kita itu menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kita untuk mencegah terjadinya gangguan pada organ-organ reproduksi kita seperti penyakit menular seksual yang meliputi herpes, kemudian gonore atau kencing nanah, kemudian sifilis, kandidiasis, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit menular seksual lainnya. Kemudian juga jika nanti sudah terjadi gangguan atau penyakit dalam sistem reproduksi kita, itu pasti akan banyak masalah-masalah kesehatan yang akan terjadi. Kemudian termasuk sulit untuk memiliki buah hati. Jadi dengan itu kita tentu tidak bisa menjamin keberlangsungan hidup manusia kan yang sehat dan berkualitas dari generasi ke generasi sebagaimana pengertian dari reproduksi itu sendiri. Nah, selanjutnya nih, menurut kakak, bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi kita agar kita bisa terhindar dari masalah-masalah yang akan terjadi akan mengganggu organ reproduksi kita? Ya, seperti rajin mandi, terus jaga kesehatan lingkungan, kesehatan, terus makan, upload. Ya, benar sekali ya kak. Saya tambahkan sedikit nih. Nah, cara untuk menjaga organ reproduksi kita agar tetap sehat dan terlindungi, yang pertama, gunakan handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Kemudian memakai celana dalam yang memiliki bahan atau material yang mudah menyerap keringat seperti bahan katun. Kemudian pakaian dalam itu diganti minimal sekali dalam sehari itu 2 kali. Kemudian bagi perempuan nih, setelah kan kita perempuan ya kan, bagi perempuan setelah buang air kecil, usahakan dalam membersihkan kemaluan itu dari arah depan ke belakang agar nanti kuman-kuman yang ada di anus kita tidak masuk ke dalam organ reproduksi kita. Kemudian pada saat menstruasi minimal sekali mengganti pembalut itu 3 kali dalam sehari untuk mencegah iritasi dan kemudian untuk mencegah adanya perlukaan-perlukaan di bagian misfi kita. Kemudian pada laki-laki ini dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit seksual serta menurunkan angka kanker penis pada laki-laki. Nah, selanjutnya kak, kan kini kita santai aja ya, kita sharing-sharing nih. Mungkin dari kakak ada yang ingin di-share ke saya atau mungkin ada yang ingin diceritakan ke saya masalah, kan kita lagi bahas mengenai kesehatan reproduksi nih. Boleh mungkin dari kakak ada masalah atau mungkin ada yang ingin dikeluhkan kepada saya, mungkin nanti saya akan berusaha untuk membantu. Ya, kebetulan ada nih kasusnya di saya sendiri. Pada saat saya menstruasi itu yang biasanya cuma 7 hari, ini kok bisa 2 minggu, malah 2 minggu lebih gitu. Oh, itu
Kemudian dalam sehari tuh kakak bisa ganti pembalut berapa banyak? Bisa sampai 7 atau lebih malahan. Oh iya. Kemudian aktivitas sehari-hari kakak terhadap apa yang kakak alami nih, aktivitas sehari-hari kakak tuh terganggu apa kak? Itu sangat mengganggu karena gimana ya, darah yang keluar itu tuh dia nggak sedikit-sedikit, banyak gitu, apalagi kan harus ganti pembalut, perlu ganti lagi. Oh, terus kakak ada nyeri nggak kayak misalnya sesak napas, kemudian nyeri perut bagian bawah gitu? Nah itu ada kalau nyeri perut bagian bawah. Ya, berdasarkan apa yang kakak ceritakan nih ke saya, kayaknya kakak ini terkena yang namanya menorrhage. Nah, menorrhage ini adalah perdarahan pada saat menstruasi yang banyak melebihi biasanya, yang mana biasanya kan seminggu 7 hari 5 hari, kalau kakak ini kan lebih kan. Nah itu yang kakak alami ini namanya menorrhage. Nah cara mengatasinya, kakak bisa untuk menerapkan faktor hidup sehat nih, seperti olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian kurangi terjadinya stres, karena stres itu juga sangat berpengaruh kepada kesehatan reproduksi kita. Kemudian kakak juga bisa melakukan konsultasi nih ke dokter spesialis OB untuk nantinya diarahkan apa yang harus kakak lakukan, bagaimana kakak mengatasi apa yang kakak alami sekarang. Kemudian kakak juga harus sering-sering menjaga kebersihan diri, apalagi pada saat menstruasi nih, kakak harus sering-sering membasuh vagina secara rutin, kemudian membersihkan vagina saat menstruasi, menggunakan pakaian dalam yang tepat seperti yang saya bilang tadi, kemudian mencukur bulu kemaluan secukupnya. Kemudian kakak jangan cemas, jangan khawatir, karena apa yang kakak alami ini pasti bisa ditangani, bisa diobati, dan kakak bisa untuk kembali menstruasi secara normal gitu. Pokoknya kakak harus mau untuk menerapkan pola hidup sehat, merubah diri menjadi yang lebih baik lagi, mau beraktivitas ke aktivitas-aktivitas yang sehat gitu, mau rutin periksa ke dokter gitu. Itu aja sih kak. Untuk sekarang kakak masih mengalami hal tersebut? Masih ya. Ya udah, mungkin kakak bisa terapkan apa yang saya sampaikan tadi. Saya sangat menganjurkan kakak untuk berkonsultasi ke dokter spesialis. Mungkin hanya itu aja, apa mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Dan itu aja ya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat banyak kepada kakak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya, sharing-sharing dengan saya. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi, bisa sharing-sharing lagi. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada kakak. Kalau gitu selamat tinggal kak. Sampai tidak